KEP TV, mencerdaskan pekerja. Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk perkara nomor 39. Baik, untuk mempersingkat waktu akan segera diucapkan putusan nomor 39. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Putusan nomor 39 PUU 21 Romawi 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara Persero SPPLN yang dalam hal ini diwakili oleh nama Muhammad Abrar Ali SH, identitas selanjutnya disebut dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Berikutnya pemohon 2 sampai dengan pemohon 119 disebut sebagai para pemohon, identitasnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 April 2023 dan tanggal 3 April 2023 memberikan kuasa kepada Ari Lazuardi, SHMA dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional atau GKANAS tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar dan membaca keterangan tertulis keterangan pihak terkait Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak, membaca kesimpulan para pihak, membaca keterangan amicus curiae dari Sahabat Buruh dan Pekerja Indonesia. Duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan. Pada pokok permohonan 3.8 sampai 3.13 dianggap telah diucapkan. Pokok permohonan, proses persidangan berkenaan dengan keterangan semua pihak termasuk saksi, ahli, kesimpulan para pihak dianggap telah diucapkan. Termasuk Mahkamah menyatakan hak ingkar yang diajukan oleh para pemohon telah dibahas dalam RPA dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif dan saksama permohonan para pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh para pihak, serta kesimpulan para pihak sekalipun terdapat 6 petitum yang dimohonkan, hanya 5 pasal dalam Undang-Undang 6 2023 yang dimohonkan pengujian untuk dinilai konstitusionalitasnya, yaitu norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5, pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6, pasal 11 ayat 2 dalam pasal 42 angka 7, pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15, dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23. Sebagai bagian dari substansi perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, sejumlah norma atau pasal dalam Undang-Undang 6 2023 tidak terpisahkan dan tidak mungkin dipisahkan dari Undang-Undang 30 2009. Hal ikhwal dimaksud perubahan terhadap Undang-Undang 30 2009 dalam Undang-Undang 6 2023 termaktub dalam pasal 42 angka 1 sampai dengan angka 36. Apabila ditelusuri dan diletakkan dalam permohonan akuo, norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang termaktub dalam pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23. Meskipun secara faktual dalam permohonan baik posita maupun petitum,
para pemohon memecah pengujian konstitusionalitas pasal 42 angka 7 ke dalam 2 uraian dan sekaligus dalam 2 petitum dengan alasan untuk memudahkan penguraian dan sekaligus menjawab dalil para pemohon. Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan pengelompokan norma dimaksud. Menimbang bahwa ihwal norma pasal 42 angka 5 yang mengubah norma pasal 7 Undang-Undang 30 2009, para pemohon pada pokoknya menghendaki agar norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan DPR RI. Dasar argumentasi para pemohon menghendaki pemaknaan demikian pada intinya norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat. Karena hakikat Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN menyangkut kepentingan bagi hajat hidup orang banyak, sebagai representasi rakyat diperlukan persetujuan DPR dalam menetapkan atau menentukan RUKN. Bahwa secara normatif, perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 2009 menjadi norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 dapat dibaca pada tabel 1 sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan. Bahwa secara keseluruhan perubahan substansi pasal 7 Undang-Undang 30 2009 menjadi norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 setidaknya menyangkut 3 isu mendasar. Pertama, dihilangkan atau dihapusnya peran DPR dalam penyusunan RUKN. Kedua, dihilangkan atau dihapusnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah atau RUKD sehingga hilang atau hapusnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, ketentuan mengenai pedoman penyusunan RUKN diatur dalam peraturan pemerintah sebelumnya ditetapkan oleh Menteri. Namun demikian, meskipun setelah ditelusuri terdapat minimal 3 isu mendasar, para pemohon dalam permohonan aku hanya mempersoalkan dihilangkan atau dihapusnya peran DPR dalam penyusunan RUKN. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh hal ihwal dihilangkan atau dihapuskannya peran DPR dalam penyusunan RUKN dalam norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Rencana Umum Ketenagalistrikan atau RUK. Dalam hal ini pasal 1 angka 9 dalam pasal 42 angka 1 Undang-Undang 6 2023 menyatakan Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Sebelumnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30 2009 menyatakan Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Berdasarkan rumusan tersebut, RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang 1. Pembangkitan tenaga listrik, 2. Transmisi tenaga listrik, 3. Distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Apabila diletakkan dalam dalil aku, rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi 3 bidang dimaksud, berdasarkan norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 secara normatif hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahwa dengan dihapuskannya perasa setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana sebelumnya termaktub dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 30 2009 dapat dimaknai telah memosisikan peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam RUKN. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan mahkamah, listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut, di antara pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01, 021, 022, PUU Strip 1 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2024. Mahkamah telah berpendirian pengertian dikuasai negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Dalam hal ini, konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, baik di bidang politik atau demokrasi politik maupun di bidang ekonomi dalam kurung demokrasi ekonomi. Dalam konteks prinsip kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, vide putusan Mahkamah Konstitusi 01 dan seterusnya, halaman 332 sampai 333. Bahwa dalam rangka menguatkan pendapat tersebut di atas, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 dan seterusnya lebih lanjut menyatakan dianggap telah diucapkan. Bahwa apabila dipahami secara komprehensif, substansi ketentuan norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 merupakan bentuk pengaturan, dalam hal ini pengaturan ihwal RUKN. Dalam posisi demikian, apabila diletakkan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01, 021, 022, dan seterusnya di atas, norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 merupakan bahagian dari fungsi pengaturan oleh negara atau Regelendat. Pada posisi demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 dan seterusnya tersebut terang benderang Ceto Welo-Welo Bak Basul Matahari menegaskan fungsi pengaturan oleh negara Regelendat dilaksanakan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah atau eksekutif. Bahkan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, kewenangan atau fungsi legislasi DPR harus pula ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau berkelindan dengan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, apabila diletakkan dalam sudut pandang konsep manajemen modern, fungsi pengawasan harus dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan dirumuskan. Bahwa sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam pengelolaan tenaga listrik sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, keharusan melibatkan DPR makin tidak terelakkan. Karena Undang-Undang 6 2023 sepertinya hanya menyandarkan keterlibatan DPR pada kebijakan energi nasional. Dalam hal ini, ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, Undang-Undang 30 2007, pada intinya menyatakan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 30 2007, kebijakan energi nasional meliputi antara lain ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan penyangga energi nasional. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 30 2007 dimaksud dapat dikatakan sangat umum dan menyandarkan keterlibatan DPR pada hal-hal yang lebih bersifat umum dalam RUKN, potensial mengabaikan posisi listrik sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, persetujuan DPR dalam kebijakan energi nasional yang bersifat umum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUKN. Bahwa sekalipun tetap diperlukan peran atau kelibatan DPR dalam RUKN, Mahkamah berpendapat tidak tepat pula bentuk keterlibatan DPR berupa persetujuan. Dalam hal ini, karena penetapan kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga dikaitkan dengan ketenaga listrikan telah dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR, sehingga dalam RUKN keterlibatan DPR cukup berupa pertimbangan. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada sudut pandang proses untuk mendapat pertimbangan lebih sederhana dibandingkan dengan proses mendapat persetujuan. Pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian RUKN dengan kebijakan energi nasional. Oleh karena dalam kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga termasuk soal ketenaga listrikan telah mensyaratkan adanya persetujuan DPR, maka dalam penyusunan RUKN yang merupakan esensi dari kebijakan ketenaga listrikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 dalam pasal 42 angka 1 Undang-Undang 6 2023 yang tidak kalah pentingnya,
karena merupakan salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus tetap memerlukan pertimbangan DPR. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6 2023 telah menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat dalam pengelolaan ketenaga listrikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara adalah dalil yang dapat diterima dan dibenarkan. Namun oleh karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum pemohon, dalil para pemohon aku adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 mengatur kembali sistem unbundling yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah karena dinilai telah menghilangkan peran penguasaan negara dalam usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan umum. Bahkan para pemohon menguraikan kata dapat dalam norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 secara terang benderang menghidupkan kembali kata dapat dalam norma pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 yang merupakan roh sistem unbundling yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Bahwa untuk mempertimbangkan dalil para pemohon berkenaan dengan kata dapat dalam norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 penting bagi mahkamah untuk mengutip kembali sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 dan seterusnya, kutipan pertimbangan hukum dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, sekalipun yang dimohonkan pengujian hanya sejumlah norma dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 inkasu pasal 16, pasal 17 ayat 3, serta pasal 68 khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan pasal jantung dari Undang-Undang 20 2002, Mahkamah menyatakan batal secara keseluruhan Undang-Undang 20 2002. Menurut Mahkamah, sistem unbundling tidak sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 tahun 2009 yang diucapkan dan seterusnya kutipannya dianggap diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 tahun 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno dan seterusnya, kutipannya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah membaca secara saksama kutipan pertimbangan hukum dalam ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sikap Mahkamah sangat jelas dan tegas dalam hal ikhwal sistem unbundling karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara adalah inkonstitusional. Sikap demikian dapat dibaca dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 tahun 2015. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan pendirian sepanjang berkenaan dengan dalil pemohon tentang konstitusionalitas pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 dan untuk menghilangkan keraguan-raguan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah menyatakan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Apabila rumusan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktek unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya apabila norma pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 tersebut diartikan sebagai dibenarkan praktek unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 sebagaimana didalilkan para pemohon sebagai penghidupan kembali unbundling system, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan norma pasal 10 ayat 2 dalam Undang-Undang 10 tahun 30 2009 dengan norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 dalam tabel 2 sebagai berikut. Tolong ditambah sebagai berikutnya. Tabel 2 dianggap telah diucapkan.
Secara faktual, telah ternyata tidak terdapat perbedaan perumusan norma di antara kedua undang-undang dimaksud. Rumusan demikian memberikan makna kata dapat yang terdapat dalam pasal 10 ayat 2 dalam Undang-Undang 30 2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah diaktifkan atau dihidupkan kembali oleh pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023. Hal demikian berarti, sebagaimana didalilkan para pemohon, pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 menghidupkan kembali sistem unbundling. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami dalam sistem kegiatan usaha, penyediaan ketenagalistrikan dikenal dua model usaha, yaitu pertama model terintegrasi dengan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik atau bundling, dan kedua model tidak terintegrasinya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan atau unbundling. Sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis, yaitu terintegrasi, bundling, dan bentuk tidak terintegrasi atau unbundling. Dari kedua model tersebut, jika dikaitkan dengan komponen utama dari penyediaan listrik, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan unbundling dalam sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan adalah tidak terintegrasinya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, serta penjualan listrik yang masing-masing diusahakan oleh pelaku usaha yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan bundling adalah jika generation atau pembangkit, transmission atau transmisi, distribution atau distribusi, dan retail supply atau penjualan terintegrasi atau bundling, maka artinya penguasaan listrik berada di satu tangan. Bahwa dengan menggunakan pemahaman tersebut di atas secara normatif, sistem unbundling hanya dapat dipastikan bila mana norma yang mengatur, membatasi atau tidak membuka ruang suatu norma dapat ditafsirkan secara longgar sehingga dalam praktek sistem unbundling tidak berubah menjadi unbundling. Sistem bundling tidak berubah menjadi unbundling. Dalam hal ihwal dimaksud konstruksi norma pasal 10, diulangi. Dalam hal ihwal dimaksud konstruksi perumusan norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi, dapat dimaknai sebagai sebuah perumusan norma yang lentur. Menurut Mahkamah, kelenturan tersebut karena diaktifkan atau dihidupkan kembali kata dapat dalam norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6 2023 secara terang benderang menghidupkan kembali kata dapat dalam norma pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 2009 yang merupakan roh sistem unbundling yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah dalil yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kata dapat dalam norma aku harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil para pemohon aku adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa lebih lanjut para pemohon mendalilkan frasa badan usaha milik negara dalam semua. Mohon maaf, kami ulang. Menimbang bahwa lebih lanjut para pemohon mendalilkan frasa badan usaha milik negara dalam pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN Persero. Selain itu berkenaan dengan dalil sepanjang frasa badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang tenaga listrik adalah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekalipun kedua dalil tersebut dituangkan dalam dua petitum yang berbeda, oleh karena kedua dalil dimaksud berada dalam norma yang sama, yaitu dalam norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023, Mahkamah akan mempertimbangkan keduanya secara bersamaan. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok permohonan terkait isu konstitusionalitas norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan pasal 11 ayat 1 UU 30 2009 sebelum mengalami perubahan dengan norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dalam tabel sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan frasa badan usaha milik negara sebagaimana diatur pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023, Mahkamah perlu menegaskan dengan memaknai frasa aku menjadi badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN adalah sesuatu yang dapat dinilai berlebihan. Dalam hal ini, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001021 022 PUU 1 Romawi 2003 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001021 022 PUU 1 Romawi 2003 tersebut mempersempit makna frasa badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN, potensial menghilangkan keterlibatan badan usaha di luar BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut, jika yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, inkasu PT PLN adalah tidak tepat. Artinya, sebagai BUMN yang mengelola dan fokus pada ketenaga listrikan, PT PLN Persero dimungkinkan untuk mendapat prioritas. Bahkan sebagai bagian dari semangat otonomi daerah, pengelolaan ketenaga listrikan terbuka kemungkinan dapat dilakukan oleh atau bersama dengan perusahaan daerah BUMD. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, menurut Mahkamah, pemaknaan yang dimohonkan para pemohon potensial mengancam keterpenuhan ketenaga listrikan untuk rakyat sebagai cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai negara. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah masih memegang pendirian dan belum memiliki alasan fundamental untuk bergeser atau berubah dalam memaknai frasa badan usaha milik negara menjadi hanya sebatas badan usaha milik negara di bidang usaha ketenaga listrikan, dalam hal ini PT PLN Persero. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pelaksanaan usaha tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001021 PU 1 Romawi 2003 antara lain menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan, bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma yang dipersoalkan oleh para pemohon telah ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 PUU 7 Romawi 2009. Kemudian pertimbangan hukum tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58 PUU 12 Romawi 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015. Dalam hal ini, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 PUU 7 Romawi 2009 antara lain menyatakan, kutipan dianggap diucapkan, bahwa selain kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
nomor 111 PUU 13 Romawi 2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah, menghilangkan kemungkinan peran badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dengan menyatakan frasa dalam norma akuo sebagai bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam batas penalaran yang wajar, justru berpotensi menimbulkan persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu antara lain dapat mempersulit upaya pemenuhan ketersediaan listrik. Terlebih, secara faktual PT PLN hingga saat ini masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau dan memenuhi ketersediaan tenaga listrik di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, secara normatif, menilai dan menyatakan norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan kekacauan terhadap norma lain dalam pasal 11 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023. Dalam hal ini secara sistematis ayat 2 sampai dengan ayat 5 dalam pasal 11 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 akan menjadi kehilangan dasar untuk tetap dipertahankan. Oleh karena itu, norma pasal 11 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 harus dibaca secara sistematis dan menyeluruh terhadap norma-norma lain, termasuk norma dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bahkan secara eksplisit, keseluruhan norma pada pasal 11 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 telah menegaskan komitmen untuk memberikan prioritas pertama kepada BUMN dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. Pasal 11 ayat 2 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Pasal 11 ayat 3 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023. Penegasan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip sebelumnya. Terlebih membuka kemungkinan penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik sepanjang tetap mempertahankan prioritas bagi PT PLN Persero tidak akan berdampak hilangnya kendali atas tenaga listrik. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon sepanjang frasa badan usaha milik negara pada norma pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dan sepanjang frasa badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik pada pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 telah ternyata tidak berdampak pada hilangnya kendali negara atas tenaga listrik dengan mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara sebagaimana dijamin dalam pasal 33 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan ihwal kata dapat pada pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15 UU 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara seksama posisi kata dapat dikaitkan dengan petitum para pemohon, telah ternyata kata dapat yang hendak dimaknai secara bersyarat tersebut muncul kembali dalam pemaknaan bersyarat yang dikonstruksikan oleh pemohon.
Dalam hal ini pemaknaan baru yang dikehendaki para pemohon tersebut menjadi penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik. Dengan munculnya kata dapat dalam pemaknaan tersebut, isu mendasar yang dikhawatirkan para pemohon berkenaan penjualan kelebihan tenaga listrik dan untuk kepentingan umum tidak akan terjawab sehingga tidak dapat diselesaikan. Selain itu, bila mana kata dapat dimaknai menjadi penjualan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik, sebagaimana termaktub dalam petitum para pemohon, norma baru hasil pemaknaan tersebut menjadi sulit dipahami dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa apabila dibaca dan dipahami secara seksama, uraian para pemohon ihwal kekhawatiran pencantuman kata dapat pada norma pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15 UU 6 2023, kata dapat tersebut dinilai memberi pilihan bagi pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada saat memiliki kelebihan tenaga listrik akan menjual kelebihan tenaga listrik untuk wilayah yang belum terjangkau atau dipahami dapat pula menjualnya ke wilayah yang terjangkau. Namun dengan munculnya kata dapat dalam pemaknaan baru yang dimohonkan, kekhawatiran tersedianya pilihan demikian tetap akan terjadi. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami pemaknaan baru kata dapat menjadi penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik dimaksud. Terlebih substansi yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan toposita tidak berkorelasi dengan petitum permohonan. Oleh karena fakta tersebut, permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan kata dapat pada norma pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur atau obscure. Menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa sewa jaringan tenaga listrik pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana diuraikan oleh para pemohon, praktik sewa jaringan pada dasarnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang mempergunakan aset transmisi milik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN Ketenagalistrikan Inkasu PT PLN Persero. Dengan dibolehkannya sewa jaringan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 menurut para pemohon berpotensi merugikan masyarakat berupa kerentanan terjadinya gangguan padam listrik disebabkan ketidakmampuan mengangkat beban blackout listrik dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta Independent Power Producer IPP. Selain itu terdapat potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri lalu kemudian menjual listrik tersebut secara permanen dengan memanfaatkan jaringan listrik yang ada secara terus-menerus dengan harga yang tidak murah sehingga berpotensi mengganggu usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat terjadi penyalahgunaan sewa jaringan oleh pembangkit listrik swasta atau IPP. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023, Mahkamah akan terlebih dahulu menyandingkan norma pasal 33 UU 30 2009 dengan pasal 33 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 dalam tabel 4 berikut. Tabel dianggap diucapkan bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas sewa jaringan tenaga listrik, Mahkamah akan terlebih dahulu
mengutip pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 111 PUU 13 Romawi 2015 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas terkait dengan harga sewa jaringan listrik sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UU 30 2009, Mahkamah telah memberikan guideline sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 PUU 7 2009 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sewa jaringan tenaga listrik pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 33 UU 6 2023 tersebut apabila diletakkan dalam konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan pada pasal 33 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 aku justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Persetujuan tersebut dimaksudkan agar harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh Pansar inkasu pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan berdasarkan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud, dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Dengan membaca secara utuh dan saksama konstruksi pasal 33 UU 30 2009 yang kemudian diubah dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 berkenaan dengan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah tidak terdapat perubahan substansi. Sehingga menurut Mahkamah, kontrol negara dalam hal ihwal harga jual tenaga listrik dan juga sewa jaringan tenaga listrik tetap dapat dilakukan atau paling tidak penyalahgunaan sewa jaringan tenaga listrik oleh IPP dapat diminimalisir sedemikian rupa. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon terkait dengan frasa sewa jaringan listrik sebagaimana termaktub pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah tidak berdasar. Dengan demikian dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 UU 6 2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Oleh karena itu, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Begitu pula dengan kata dapat dalam pasal 10 ayat 2, dalam pasal 42 angka 6 UU 6 2023, selain tidak menjamin hal-hal tersebut, juga tidak menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para pemohon berkenaan dengan pasal 11 ayat 1 dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 ternyata telah menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, serta menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil para pemohon sepanjang norma pasal 11 ayat 1
dalam pasal 42 angka 7 UU 6 2023 dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 42 angka 23 UU 6 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan permohonan para pemohon yang memohonkan agar kata dapat pada norma pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15 UU 6 2023 dinyatakan inkonstitusional adalah kabur atau tidak jelas obskur. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI. 3. Menyatakan kata dapat pada norma pasal 10 ayat 2 dalam pasal 42 angka 6 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 5. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata dapat pada norma pasal 23 ayat 2 dalam pasal 42 angka 15 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak dapat diterima. 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Aku terdapat pendapat berbeda atau pendapat berbeda sepanjang norma pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 UU 6 2023 dari satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut. Pendapat berbeda atau dissenting opinion-nya dianggap diucapkan yang pada intinya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa terhadap konstitusionalitas pasal 7 ayat 1 dalam pasal 42 angka 5 UU 6 2023 berpendapat dalam penyusunan rancangan umum rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan tanpa pertimbangan DPR. Demikian diputus dapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 bulan November tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Jumat tanggal 29 bulan November tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:23 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili.